Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Tanti Ramawati, Luke Astuti, dan Desi Tamala. Di sini kami akan mempresentasikan bab 8, yaitu harmonisasi akuntansi internasional. Pengertian harmonisasi internasional. Harmonisasi adalah suatu upaya dalam mencari keselarasan. Pengertian harmonisasi dalam akuntansi adalah suatu proses untuk meningkatkan kesesuaian praktik akuntansi dengan menentukan batasan-batasan seberapa besar praktik-praktik tersebut dapat beragam. Harmonisasi akuntansi mencakup 3 harmonisasi, yaitu yang pertama, standar akuntansi yang berkait dengan pengukuran dan pengungkapan. Yang kedua, pengungkapan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan publik terkait dengan penawaran suatu surat berharga dan pencatatan pada bursa efek. Dan yang ketiga, standar audit. Keuntungan harmonisasi internasional sendiri adalah yang pertama, pasar modal menjadi global dan model investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan. Standar pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia akan memperbaiki efisiensi alokasi modal. Yang kedua, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik. Portofolio akan lebih beragam dan risiko keuangan berkurang. Yang ketiga, perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan strategi dalam bidang merger atau akuisisi. Yang keempat, gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas perbuatan standar dapat disebarkan dalam mengembangkan standar global yang berkualitas tertinggi. Standar akuntansi internasional memiliki sifat lebih fleksibel dan terbuka. Kritik dan standar internasional. Pada saat standar internasional diragukan, dapat menjadi fleksibel untuk mengatasi perbedaan-perbedaan dalam latar belakang, tradisi, dan lingkungan ekonomi nasional. Maka beberapa orang berpendapat bahwa hal ini akan menjadi sebuah tantangan yang secara politik tidak dapat diterima terhadap kedaulatan nasional. Beberapa pengamat yang lain berpendapat bahwa penetapan standar akuntansi internasional pada dasarnya merupakan sebuah taktik kantor-kantor akuntan besar yang menyediakan jasa akuntansi internasional untuk memperluas pasarnya. Rekonsiliasi dan pengakuan bersama. Dua pendekatan yang diajukan sebagai solusi guna mengatasi permasalahan terkait dengan perbedaan-perbedaan dengan isi laporan keuangan lintas batas. Yang pertama ada rekonsiliasi. Melalui rekonsiliasi, perusahaan asing dapat menyusun laporan keuangan dengan menggunakan standar akuntansi negara asal, tetapi harus menyediakan rekonsiliasi antara ukuran akuntansi penting seperti laba bersih dan ekuitas pemegang saham di negara asal dan di negara di mana laporan keuangan dilaporkan. Yang kedua, pengakuan bersama yang disebut juga sebagai timbal balik. Pengakuan bersama terjadi apabila pihak regulator di luar negara asal menerima laporan keuangan perusahaan asing yang didasarkan pada prinsip-prinsip negara asal. Standar akuntansi internasional digunakan sebagai hasil dari yang pertama, perjanjian internasional, yang kedua, kepatuhan secara sukarela atau yang didorong secara profesional, yang ketiga, keputusan oleh badan pembuat standar akuntansi internasional. Peristiwa penting dalam sejarah penentuan standar akuntansi internasional. Yang pertama, pada tahun 2000, IOSCO menerima secara keseluruhan seluruh 40 standar inti yang disusun oleh IASC sebagai jawaban atas daftar keinginan IOSCO pada tahun 1993. Yang kedua, pada tahun 2001, Komisi Eropa mengusulkan sebuah aturan yang akan mewajibkan seluruh perusahaan Uni Eropa yang tercatat sahamnya pada suatu pasar yang diregulasi untuk menyusun akun-akun konsolidasi sesuai dengan IAS selambat-lambatnya pada tahun 2005. Yang ketiga, pada tahun 2001, Badan Standar Akuntansi Internasional menggantikan IASC dan mengambil alih tanggung jawabnya per tanggal 1 April. Standar IASB disebut sebagai Standar Pelaporan Keuangan Internasional dan termasuk di dalamnya IAS yang dikeluarkan oleh IASC. Yang keempat, pada tahun 2002, Parlemen Eropa
menyetujui proposal Komisi Eropa bahwa secara nyata keseluruhan perusahaan Uni Eropa yang tercatat sahamnya harus mengikuti standar IASB dimulai selambat-lambatnya tahun 2005. Dalam laporan keuangan konsolidasi, negara-negara anggota dapat memperluas ketentuan ini terhadap laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan pencatatan saham dan perusahaan secara individu. Dewan Eropa kemudian mengadopsi aturan memungkinkan hal ini tercapai. Yang kelima, pada tahun 2005, IASB dan FASB menandatangani perjanjian Norwalk yang berisi komitmen bersama terhadap konvergensi standar akuntansi internasional. Selanjutnya, tentang sekilas mengenai organisasi internasional utama yang mendorong harmonisasi akuntansi. 6 organisasi yang telah menjadi pemain utama dalam penentuan standar akuntansi internasional dan dalam mempromosikan harmonisasi akuntansi internasional, yaitu yang pertama, Badan Standar Akuntansi Internasional atau IASB, yang kedua, Komisi Uni Eropa, yang ketiga, Organisasi Internasional Komisi Pasar Modal atau IOSCO, yang keempat, Federasi Internasional Akuntan yang disingkat IFCA, yang kelima, Kelompok Kerja Ahli Antar Pemerintah Perserikatan Bangsa-Bangsa atas Standar Internasional Akuntansi dan Pelaporan, bagian dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Perdagangan dan Pembangunan, yang keenam, Kelompok Kerja dalam Standar Akuntansi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi. Dan selanjutnya mengenai tentang International Accounting Standard Board atau IASB. Badan Standar Akuntansi Internasional, dahulunya disebut dengan AISC, merupakan badan pembuat standar sektor swasta yang independen dan didirikan pada tahun 1973 oleh organisasi akuntansi profesional di 9 negara dan direstrukturisasi pada tahun 2001. Tujuan dari IASB tersebut yaitu mengembangkan untuk kepentingan publik seperangkat standar akuntansi yang berkualitas tinggi, mudah dimengerti, dan tidak sulit untuk dilaksanakan, yang menurut informasi berkualitas tinggi, transparansi, dan sebanding mengenai laporan keuangan dan kondisi keuangan lainnya. Yang kedua, mewujudkan penggunaan dan penerapan yang tepat dari standar-standar yang dibuat. Yang ketiga, memperhatikan kebutuhan khusus perusahaan kecil, menengah, dan perkembangan ekonomi guna memenuhi tujuan nomor 1 dan 2. Yang keempat, meningkatkan kualitas konvergensi standar akuntansi di setiap negara serta standar akuntansi internasional dan standar pelaporan keuangan internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Komisi Uni Eropa yang bertujuan untuk mencapai integrasi pasar keuangan di Eropa. Untuk mencapai tujuan ini, Uni Eropa telah memperkenalkan direktif dan mengambil langkah inisiatif yang sangat besar untuk mencapai pasar tunggal bagi yang pertama perolehan modal dalam tingkat Uni Eropa, yang kedua membuat kerangka dasar hukum untuk pasar surat berharga dan derivatif yang terintegrasi, yang terakhir mencapai satu set standar akuntansi tunggal untuk perusahaan-perusahaan yang sahamnya tercatat. Selanjutnya, International Organization of Securities Commission atau Organisasi Internasional Komisi Pasar Modal, beranggotakan sejumlah badan regulator pasar modal yang ada di lebih dari 100 negara. Tujuannya diantaranya yang pertama bekerja sama untuk memajukan peraturan standar tinggi agar dapat memelihara pasar yang adil, efisien, dan baik. Yang kedua, bertukar informasi tentang pengalaman setiap negara guna memajukan perkembangan pasar domestik. Yang ketiga, menyatukan usaha setiap negara
untuk membuat standar dan pengawasan yang tepat terhadap transaksi sekuritas di setiap negara. Yang terakhir, saling membantu memajukan integrasi pasar dengan menerapkan standar-standar secara teliti dengan menindak segala pelanggaran. Selanjutnya, IFAC merupakan organisasi tingkat dunia yang memiliki 159 organisasi anggota di 118 negara yang mewakili lebih dari 2,5 juta akuntan. IFAC didirikan pada tahun 1977. Misinya adalah memperkuat profesi akuntansi di seluruh dunia dan memberikan peran terhadap perkembangan ekonomi internasional yang kuat dengan mendirikan dan memajukan kesetiaan terhadap standar profesional berkualitas tinggi, memperluas konvergensi internasional, dan berbicara mengenai masalah kepentingan publik di mana keahlian profesi tersebut lebih relevan. Kelompok kerja para ahli antar pemerintahan PBB dalam International Standard of Accounting and Reporting atau ISAR didirikan tahun 1982, merupakan satu-satunya kelompok kerja antara pemerintah yang membahas akuntansi dan audit pada tingkat perusahaan dengan cita-cita yakni memajukan transparansi, reliabilitas, dan keterbandingan akuntansi dan pelaporan badan hukum, dan untuk meningkatkan pengungkapan pada penguasaan badan hukum oleh perusahaan-perusahaan di negara berkembang dan negara yang sedang mengalami transisi ekonomi. Selanjutnya, Organization of Economic Cooperation and Development merupakan organisasi internasional negara-negara industri maju yang berorientasi pada ekonomi pasar. Badan pengurus OECD bernama Dewan OECD dan memiliki jaringan sekitar 200 komite dan kelompok pekerja dengan keanggotaannya yang terdiri dari negara-negara industri maju yang lebih besar. OECD sering menjadi lawan yang tangguh terhadap badan-badan lain seperti PBB atau Konfederasi Internasional Persatuan Perdagangan Bebas yang memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan anggota-anggotanya. Cukup sekian presentasi kami dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih.